Kita membahas satu sebelum yaitu Sarcodina karena spesiesnya banyak. Spesiesnya banyak, mau dua spesies nggak dua juga. Memang yang dibahas adalah Entamoeba coli, tapi kalian juga harus tahu beberapa spesies yang lain atau beberapa Entamoeba. Baik, masih ingat Sarcomastidopora? Nggak ingat sudah di situ. Sarcomastidopora itu adalah dalam kingdom, tahu kingdom ya? Nah, kalau kita belajar tumbuhan itu kingdom Plantae. Kalau hewan Animalia. Protozoa sebenarnya masuk dalam kingdom yang berbeda. Kingdomnya protozoa. Filumnya Sarcomastidopora, dan kita bisa bedakan dari filum Sarcomastidopora ini berdasarkan alat berat salah satunya ya. Ada yang pakai flagella, itu golongan flagellata itu termasuk subfilum Mastidopora. Kemudian ada yang pakai alat beratnya Cilia, ya Ciliata, masuk Mastidopora. Hari ini kita belajar subfilum Sarcodina. Bedanya alat beratnya nanti di subfilum Sarcodina ini dengan Pseudopodia, gitu ya. Jadi spesies-spesies yang akan kita bahas hari ini nanti praktikum dan juga minggu depan termasuk di dalam subfilum Sarcodina. Artinya kalian tidak akan menemukan flagella, tidak akan menemukan Cilia, tetapi Pseudopodia. Sudah pernah lihat di googling atau apa seperti apa sih amoeba yang punya Pseudopodia? Sering dengar SMA ya? Amoeba. Kalau biologi itu kan binatang sandar sering dibahas ya. Paramecium. Nah, itu masuk dalam kingdom protozoa sebenarnya, tapi dia Ciliata. Ini yang Sarcodina, subfilum Sarcodina. Superkelasnya Rhizopoda, sebenarnya dari superkelas namanya Rhizopoda. Nah, kita bahas famili Entamoebidae. Salah satu agennya Entamoeba histolytica. Untuk Entamoeba histolytica kita bahas minggu depan. Minggu ini kita bahas Entamoeba coli ya. Di situ ada kelihatan ada beberapa, ada banyak jenis Entamoeba yang diketahui. Yang beberapa menjadi patogen di manusia, ada juga di hewan. Kalau di manusia yang paling dia termasuk golongan nomor 3 penyebab penyakit parasit yang menyebabkan diare dan juga menyebabkan kefatalan, yaitu Entamoeba histolytica. Ada lagi nanti Entamoeba coli. Kemudian nanti ada Entamoeba dispar. Ada dispar. Ada Mokoski. Itu yang ditulis di situ. Ya, sebenarnya yang lain itu ya komensal patogen. Mungkin di usus kita ada Entamoeba dispar. Mungkin juga ada Entamoeba coli. Tapi pada dasarnya yang patogen ini adalah komensal di usus, artinya dia bisa hidup normal di usus kita tanpa menyebabkan manifestasi klinis. Yang memang patogen adalah Entamoeba histolytica. Tapi yang di sini jangan diremehkan karena pada beberapa kasus ketika hostnya itu mengalami perubahan status imunologi, maka bisa jadi Entamoeba coli ini bisa menyebabkan manifestasi klinis. Tapi yang paling urgent itu adalah Entamoeba histolytica. Dari namanya saja, jabarkan histolytica. Ada yang tahu? Titik. Apa ini? Titik artinya apa? Melisiskan apa dia? Jaringan ya. Terutama yang paling khas itu kalau masuk ke usus manusia, dia bisa memakan eritrosit, melisiskan eritrosit dan juga jaringan-jaringan. Jadi salah satu cerita patogenesis ya, cerita hidupnya para patogen ini ya, termasuk diantaranya Entamoeba, mikroorganisme patogen itu masing-masing akan mempunyai cerita atau patogenesis bagaimana dia masuk dan menyebabkan manifestasi klinis. Semuanya itu dia si mikroorganisme patogen ini menyebabkan manifestasi klinis ditunjang oleh faktor virulensi namanya. Faktor virulensi dan faktor virulensi dari masing-masing patogen yang kita bicarakan hari ini, yaitu golongan Entamoeba, itu berbeda-beda. Kenapa sih kok yang Entamoeba sama-sama
patogenusnya entamuba, tapi kenapa yang disper tidak lebih banyak komensal gitu? Atau yang kenapa yang entamuba histolytica yang menjadi patogen? Karena sifat dia atau faktor virulensi yang dia punya berbeda. Terutama yang dispar ini ya, entamuba dispar dan entamuba histolytica itu hampir tidak bisa kita bedakan. Jadi kalau kita punya sampel feses itu hampir kita nggak bisa membedakan antara dispar dan histolytica kalau secara morfologi. Nanti kita bisa bedakan kalau kita lihat genetiknya berbeda. Terus kapan kita tahu itu entamuba histolytica? Ya sudah jelas kalau histolytica dia akan menyebabkan manifestasi klinis. Kalau dispar lebih banyak komensal kecuali pada kondisi tertentu. Nah, jadi jangan kaget nanti, oh ini kok ada tapi kok orangnya nggak sakit gitu. Maybe itu dispar, tapi kita baru bisa buktikan ketika kita melakukan pemeriksaan genetik. Gitu. Kenapa kok entamuba histolytica yang menyebabkan penyakit atau dia menjadi patogen? Karena dia punya beberapa faktor virulensi yang nggak dipunyai oleh entamuba yang lain. Jadi saya berkewajiban menyampaikan, ya kalau bermasalah saya berkewajiban menyampaikan salah satu faktor virulensi yang dipunyai oleh amuba adalah dia punya alat gerak. Ya, ada bakteri yang nggak punya alat gerak ya, jadi aja dia menyerang nunggu dimakan gitu ya kalau dia obligat intrasel. Kalau amuba dia punya flagella, dia punya cilia, dia punya kaki semu atau pseudopoda atau pseudopodia, maka dia bisa jalan-jalan nih. Itu salah satu faktor virulensi, satu alat gerak. Kalau ada mikroorganisme patogen tidak punya alat gerak kan dia tunggu ya. Ini mempertinggi cerita patogenesisnya karena dia punya satu faktor virulensi si amuba ini yaitu alat gerak. Dia bisa mencapai sel-sel target dengan cara berjalan begitu. Itu faktor virulensi. Jadi nanti ada mikroorganisme patogen yang nggak punya faktor virulensi berupa alat gerak. Ada bakteri yang punya alat gerak ada yang enggak, betul? Nah, faktor virulensinya pasti akan menambah kemampuan dia untuk menyebabkan penyakit ketika dia punya alat gerak. Termasuk salah satunya adalah amuba ini. Yang kedua, bisa jadi dia punya protein-protein lisosom. Tahu lisosom? Nah, protein-protein yang dia keluarkan untuk targetnya. Contohnya kalau di usus begitu ya. Kalau dia tidak punya faktor virulensi yang kedua, ya dia kan mampunya cuma jalan-jalan aja, tidak bisa menyebabkan hal lain. Akan mempertinggi kemampuan dia untuk menyebabkan penyakit ketika dia punya protein-protein yang dikeluarkan, yang bukan disimpan ya, jadi disekresikan ya. Disekresikan sehingga menyebabkan kematian sel di luar atau kerusakan. Salah satunya adalah protein. Kalau entamuba histolytica macamnya beda. Nanti yang punya lagi yang saya wajib jelaskan ke kalian adalah kemarin balamudium coli. Dia punya sekresi protein khusus untuk menghancurkan sel-sel usus. Termasuk entamuba histolytica. Entamuba histolytica punya protein khusus yang dia keluarkan, namanya enzim lisosom, macam-macam sebenarnya jenisnya. Tapi secara umum kita mengenali sebagai enzim lisosom. Jadi mencerna yang di luar. Ya, sudah dua ya, alat gerak. Kemudian faktor virulensi kedua, dia punya enzim yang dilepaskan sehingga merusak sel targetnya. Contohnya kalau di usus, sel usus gitu. Yang ketiga ada lagi yang tahu, sering saya sebut. Di biologi sering saya sebut, yaitu fagositosis. Apa itu fagositosis? Yaitu dia bisa makan. Nah, jadi di usus itu kan ada sel apa namanya usus itu epitel, kan? Itu dia bisa makan. Gitu. Kalian bayangkan nggak sel epitel itu bisa mana sih sama entamuba? Nah, sel epitel. Nah, kalau itu eritrosit, ingat entamuba histolytica itu bisa melisiskan jaringan ya. Kalau yang dimakan itu sel eritrosit, amuba gede, jadi bisa dimakan. Artinya fagositosis itu adalah hab. Sekali makan, kalau kita makan berdiri kecil kan langsung hab, nggak dicapatin gitu ya. Contohnya lain apa namanya? Lepon, kan kalau dimakan separuh kan gitu. Nah, jadi dimakan hab, makan lepon itu hab, itu namanya sedelek.
namanya adalah fagositosis. Nah, khusus Entomophagus ini sudah tiga ya tadi faktor virulensi. Yang pertama alam berat, termasuk dalam hidung pengolik faktor virulensinya bergerak gitu. Kedua, ada enzim yang dikeluarkan yang untuk mematikan atau merusak epitel usus atau sel-sel di luar targetnya. Yang ketiga, dia punya faktor virulensi yang ketiga yaitu fagositosis, makanya HAP gitu. Nah, sebenarnya kalau sel epitel itu apa ya? Gede, HAP mana? Ini yang tidak dipunyai, yang belum kita ketemukan pada entamuba yang lain, baik itu dispar, coli, yang tidak dipunyai oleh yang lain, sehingga entamuba faktor virulensinya lebih tinggi daripada entamuba yang lain, yaitu trombositosis. Bedanya sama mitosis yaitu nitili, baik nyatot, gigit sedikit demi sedikit. Jadi si sel kapital ini digigit demi sedikit. Kalau sudah digigit otomatis kan ada bagian yang bolong tuh. Nanti isi selnya keluar, matilah dia begitu. Jadi selain dia mengeluarkan enzim lisosom, digigit juga yang udah kapital itu menyerang banyak sekali sih serangannya begitu ya. Jadi bahan dia senjatanya banyak. Akhirnya ususnya jadi bolong. Kenapa? Karena epitelnya sudah diserang fagositosis, trombositosis. Dia bisa bergerak, dia juga bisa mengeluarkan enzim ya untuk merusak sel. Kan lubang akhirnya tuh. Nah, karena lubang, Entomophagus yang mampu berjalan ekstra intestinal. Balantidium nggak bisa dia trombositosis. Dia cuma bisa mengeluarkan protein untuk merusak epitel usus. Entomophagus nggak bisa dia. Gitu. Yang punya adalah Entomophagus. Jadi makanya Entomophagus ini termasuk Trizomoda atau subfilum Sarcogena yang cukup berbahaya jika masuk ke manusia. Oke? Baik. Tapi tidak hanya itu, kita akan bicarakan banyak ya. Salah satu dalam golongan Amoeboida adalah free living amoeba. Ini sudah dikenal ya, genusnya banyak ternyata ya. Besok kita akan membahas ini, besok minggu depan kita akan bahas ini. Nanti hari ini kita akan bahas Entamuba coli. Ini bukan esensinya coli loh ya. Entamuba coli ini nggak perlu dibahas karena jarang pada kondisi tertentu bisa ya. Tapi ini yang kita ketemukan juga ya. Kalau ini jelas berbahaya di depan. Ini ada yang di mulut ya, nasofaring, Entamuba digitalis. Nah ada lain deh. Ada namanya free living amoeba. Ada apa maksudnya free living? Dia alam bebas. Ya, pada kondisi normal dia bukan patogen, dia di sana, jadi air, ada di tanah. Ini kerja eksperimen dulu. Karena saking sebelnya, jadi peneliti bisa sebel ya. Kok kenapa sih puspa itu nggak turun-turun di Indonesia, gitu ya? Jadi kami pergi ke lapangan, ngambil sampel air sama sampel tanah, nyari ini amoeba. Karena kita curiga mungkin dia jadi faktor host reservoir dari Mycobacterium, begitu. Nah, dari free living itu pernah dengar kasus orang tenggelam. Nah, itu tenggelam, terus ada apa sih namanya itu dia sebelum diagnosa itu ya, prognosisnya ya, anamnesanya sudah habis tenggelam kok dia panas, demam, tidak sadar, itu ada amoeba, maksudnya adalah Acanthamoeba castellani ya, genusnya namanya Acanthamoeba. Acanthamoeba dulu namanya Castanella. Nah, sekarang namanya Acanthamoeba. Ada satu spesies Acanthamoeba castellani, ini sering terjadi pada orang tenggelam, masuk jadi terminum gitu ya. Dia masuk terminum akan masuk ke saluran pernapasan menuju ke otak. Bayangkan itu amoeba punya faktor virulensi berupa alat gerak, punya protein untuk merusak ada di otak. Kira-kira ya? Makan di sini. Ya, akhirnya
karena susah. Kalau masuk otak itu ada bagian. Kalau ya ada beberapa organ tubuh yang ada bagian, bahkan otak pun sulit masuk ke sana. Di antaranya adalah otak. Yang lain apa? Medullaria fowleri. Ini nama spesies-spesiesnya ya. Balamutia mandilaris. Mungkin nanti kita akan bahas di sini sama sini ya. Dulu berasa ini kultur ini akan kamu bahas lagi sama Medullaria. Tapi yang saya ambil dari danau, bukan danau ya, jurang. Tahu jurang ya? Kalau danau kan jurang. Itu akan kamu bahas. Ya, saya dulu kultur akan kamu bahas. Ini ya, relieving. Jadi ketika kalian main ke danau itu ada amuba relieving di sana ya. Kemudian ini filogenetiknya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah Medullaria fowleri, patogen ya. Jadi kalau dia masuk, sebenarnya secara normal dia relieving deh. Tapi dia karena patogen, kalau termakan atau masuk ke tubuh manusia jadi patogen. Ini menyebabkan ini meningoencephalitis, bisa bayangkan itu amuba dari otak begitu ya. Kosmopolit, pada air yang tergenang habitatnya, kolam renang. Karena sudah renang, bukan berarti senang. Bisa renang, berarti bisa. Berarti bisa pakai batu, masuk terus dasar, bisa tenggelam, sama. Ya. Jadi habitatnya ini agak spesifik ya, kolam renang. Bukan berarti sekali renang selalu ada Medullaria di situ. Ya, kan biasanya sekarang kalau di kolam renang itu tidak ada favoritnya. Danau, pemandian air hangat. Kenapa? Karena dia sama termofilik nih. Kok air hangat bu? Spesifik coba dia termofilik soalnya. Mampu bertahan pada suhu yang lebih tinggi. Nah ini dia si tersangkanya, dia spesifik ya, dia itu agak bohong-bohong sedikit begitu ya. Dia punya pseudopodia, kadang-kadang dia punya bentuk lain flagella, licin ya. Jadi dia punya alat gerak pada kondisi tertentu, tropozoidnya itu dua bentuk, yang punya alat gerak pseudopodia dan kadang-kadang dia akan berbentuk tropozoid flagellated ya. Ini pistanya. Ciri khasnya yang lain adalah pistanya punya pori. Jadi keluarnya nggak perlu pecah-pecahan pista, keluar aja lewat porinya. Paham maksudnya ya? Pistanya ini punya pori. Jadi kalau dia mau keluar dari pista ya udah keluar aja gitu ya. Jadi ciri khas Medullaria dia punya tropozoid amoeboid dan punya tropozoid flagellata. Namun sebentar, hanya beberapa jam saja. Jadi bisa dibayangkan dibandingkan dengan akan bakas selami yang hanya punya pseudopodia, si Medullaria fowleri itu punya dua, amoeboid yang hanya punya pseudopodia dan beberapa kondisi dia punya flagel. Otomatis jalannya lebih cepat menyesuaikan kondisi dia ya. Ini dia tersangkanya. Kalau relieving amuba itu ciri khasnya ini deh, pseudopodianya itu dia lebih aktif. Kenapa begitu? Ini pseudopodia, ini tropozoid ya, ini pista, ini yang berflagella dia. Karena Medullaria punya dua bentuk, tropozoid amoeboid yang punya rhizopoda atau kaki palsu, kemudian punya flagella. Ini ketika dia bentuk flagella, dia kan nggak flagellanya di sini. Nah, terus ini yang pseudopodia. Nah, pseudopodianya ini kalau amobanya itu freeliving, mostly hampir semua freeliving itu pseudopodianya itu sangat aktif geraknya, menjadi begini. Anda tahu kenapa? Kata kuncinya freeliving, mencari makanan. Betul, dia harus aktif. Jadi dia jalannya cepat menjadi. Ini fungsinya nanti dia akan membentuk invaginasi yang ambil makanan, kemudian masuk ke dalam jadi vakuola makanan. Begitu. Nanti akan kami bahas begini juga. Tetapi amoeba coli tidak seperti ini nanti. Gimana nanti kita lihat. Oke, Medullaria. Nah, ciri khasnya nanti seperti ini ya. Ini ada porinya ya, pistanya ya. Terus ini intinya
inti, kemudian ini anak inti atau kariosum, dia sentral itu pas di tengah, gitu, ya, pas di tengah. Nah ini orang berenang, masuk hidung ke otak, ya sudah, begitu. Ya. Gejala sakitnya, ini dia ada banyak ya, karena sakit kepala, kaku kuduk, pemeriksaan, ya. Kalau sudah tahu habitatnya, tahu nanti spesimennya apa. Spesimennya karena dia di otak, maka bisa daerah cerebrospinal. Tahu cara ngambilnya cerebrospinal? Bisa ditutur, saya tutur dari ini. AFE tahu? Gimana jelaskan? IPA. Iya. Immunofluorescence assay. Pakai fluorescence untuk bisa terlihat ya. PCR tahu ya. Terapinya ini, prognosisnya ini ya, biasanya kalau terinfeksi 4-6 hari bisa meninggal. Bisa bayangkan amoeba eating brain. Nah, jadi jangan khawatir yang kena kalau sudah ada koridnya sudah ya, tereliminasi. Sekarang akan amoeba. Akan amoeba ini tidak hanya ke otak juga, tapi keratitis. Tidak hanya di otak tapi keratitis. Dulu namanya Heptanella, sekarang akan amoeba. Distribusinya sama kosmopolit. Nah, dia beda sama si Escherichia ini, nggak punya lamina. Jadi bentuk trapezoiformnya cuma satu, yaitu seperti ini, ya, pseudopodia. Nah, ciri khasnya kistanya ini kayak rusek, kista berkerut. Ya. Nah, awalnya mungkin seperti ini, tapi lama-lama dia akan berkerut sebelah luarnya. Saya dulu waktu kultur ini bingung, saya kira itu sampah-sampah debris begitu. Ternyata kistanya, jadi memperut begitu ya, gitu ya. Seperti ini ya. Di lingkungannya loh, jadi nggak bulat begitu. Oke? Akan amoeba, nah ini bentuknya nanti. Sampah kan? Ya saya belum saja ya. Ternyata dia adalah kista. Jadi di luar ektosis, ada di dalamnya. Sini ya. Intinya nggak nampak karena dia tebal. Tapi enaknya kalau kultur ini itu karena dia kistanya tahan lama, tahan banting gitu ya. Jadi saya masukkan ke nilai 70 gitu. Nanti saya keluarkan lagi, saya kasih medium yang banyak, udah dia bangun. Kalau amoeba histolytica itu sulit sekali bangunnya. Kalau ini dia lebih tahan banting kistanya. Kami kan kalau di lab itu nggak langsung ngambilin dari luar kan ya rugi ya deh ya. Jadi kita kultur di lab begitu dipelajari. Jadi dulu saya itu cuman kita kultur di apa namanya gel, di gel non nutrient gel itu saya taruh situ dia sudah jadi bisa, udah saya masukkan ke 70. Nanti kalau perlu saya keluarkan lagi, saya potong, saya tambah medium ya yang lebih kaya, udah bangun dia. Tapi yang kamu besok kita nggak cerewet, suka mati gitu. Karena bentuk kistanya juga beda, jadinya gitu kan. Nah ini kalau dia ada di lingkungan yang makanannya bahagia begitu ya, di kultur itu seperti itu ya. Kalau dia di lingkungan luar seperti ini juga, apalagi kalau makanannya tidak banyak gitu ya. Jadi dia harus aktif mencari. Lihat pseudopodianya ini seperti jari dan yang kecil-kecil ini. Kemudian khas lagi adalah vakuolanya itu banyak sekali. Nah dia aktif makan-makan. Kelihatan ya, vakuolanya banyak. Nanti kalian akan lihat tamu bakal ini tidak sebanyak ini. Ya saya agak cepat karena ada dua materi ya. Tidak selalu kontak masuk bisa melalui saluran pernafasan atau kulit yang terluka. Jadi kalian berenang tidak tenggelam, ya, tidak minum air, tapi ada bagian tubuh kalian kulitnya yang terluka. Nah itu akan amoeba bisa masuk ke situ, begitu ya. Oke. Ini terapinya ya, hampir mirip sama si Gloria. Ini gejalanya bisa keratitis amobik yang disebabkan oleh akan amoeba maselani, perbersani atau
terutama yang punya lensa kontak, ada yang pakai lensa kontak. Nah, kalau nggak bersih itu masuk ke mata itu. Oke, saya nggak jawab ya. Ini contoh kasusnya. Baik, saya tutup, saya ke etape. Bukan film Rizopoda, subkelas, filmnya Sarkodima. Belum lihat. Jadi itu bukan film ya, subkelas Rizopoda. Dibilang di situ memiliki 6 spesies, sebenarnya nggak 6, banyak Entamoeba ya. Nanti saya tunjukkan kenapa banyak. Ada satu yang dikenal rata-rata yaitu Entamoeba histolytica. Ini Entamoeba ya, di mana-mana ada, tidak hanya di daerah tropis dan subtropis. Alat geraknya Pseudopodia. Kemudian ini tersangkanya, kelihatan nggak dari belakang? Kecil ya. Nanti dibaca ya. Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Endolimax nama, Iodomoeba buxili, Entamoeba dimifalis, Entamoeba fragilis. Tapi sebenarnya banyak di Entamoeba. Ada Entamoeba koleksi, ada Entamoeba suis. Tadi kan Entamoeba distar gitu ya. Jadi saya revisi ya, bukan hanya 6. Yang diketahui menginfeksi manusia itu ada banyak sebenarnya, tapi lebih banyak mereka komensal yang patogen memang dijelaskan bersama dulu ya. Nah, ini yang ditunjukkan kan 6 sesuai dengan slide atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entamoeba gigivalis, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica. Yang kita pelajari nanti yang kami punya adalah Entamoeba coli dan Entamoeba histolytica. Untuk nebulasa belum saya hidupkan, jadi kami tidak bisa menunjukkan kalian akan Entamoeba selangit, tapi sangat khas. Yang lebih banyak ditemukan di pasien, ya kalau yang tenggelam kan jarang kasusnya. Tapi kalian sudah tahu, oh tenggelam ada Entamoeba, sudah tahu akan Entamoeba selangit atau Medullaria cholerae. Tapi kasusnya jarang sekali. Yang masih ada dan masih mungkin kita ketemukan pada pasien lama feses, Entamoeba histolytica dan coli. Mungkin ketemu dasar, tapi bukan patogen. Ada Entamoeba lain itu di babi, Entamoeba suis, Entamoeba cholerae yang menyebabkan diare pada babi. Nah itu bisa ke kita, bisa ke manusia, tapi mostly tidak menyebabkan manifestasi klinis. Oke, itu karena terlalu kecil, kan nggak kelihatan yang belakang ya. Ini nggak kelihatan juga. Mau dibesarkan nggak? Ini Entamoeba histolytica atau distar karena hampir mirip. Entamoeba hartmanni, ini coli, ini cholerae yang tadi saya sebut. Entamoeba semua ini cholerae. Oke, fokus di ini aja ya, 4. Fokus di 4 ini ya. Nanti kita belajar ini Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli. Ini cholerae ini tidak di manusia secara normalnya. Kalau dari gambar sudah tahu bedanya apa? Ukuran, vakuola, ini inti, ini kistanya ini sebenarnya ini tropozoidnya ya, ini kista yang matang tinggal memecah gitu. Nah ini kista yang belum sempurna matang. Diperhatikan dulu, nanti kita ke kalimatnya. Ini sudah kelihatan? Coba, ukuran kista lebih besar pada Entamoeba coli. Nanti jelas kalau ukurannya jauh lebih besar. Nanti jumlah intinya di Entamoeba coli lebih banyak, 1-8. Kalau di Entamoeba histolytica 1-4. Kalau yang matang, kalau yang sudah tua. Terus di ini adalah chromatoidal body. Kalau masih muda masih ada di Entamoeba histolytica. Di sini hampir tidak kelihatan. Kalaupun ada bentuknya seperti benang. Nanti bedanya. Jadi ciri khasnya nanti kalau ketemu kista, yang kalian lihat ukuran, kemudian jumlah inti, chromatoidal bodies. Tapi nggak mesti kalau kistanya sudah tua, chromatoidal bodiesnya nggak kelihatan. Yang harus dilihat adalah jumlah intinya. Yang ini ukuran jelas ya. Kalau tropozoidnya gimana Bu? Sebenarnya ini kalau di sini kelihatannya lebih besar ini ya, padahal enggak. Justru ukurannya sebenarnya lebih besar ini kalau tropozoidnya.
antara sih, jadi bisa segede ini 15 sampai 40, 15 sampai 40, 15 sampai 60 mikrometer biasanya. Jadi bisa jadi nanti besar ini. Nah, ciri khasnya antara ini dan ini nanti kalian membedakannya adalah pertama lihat pseudopodianya. Kalau ini nggak kelihatan ya. Kalau bentuknya tropozoid, boleh ya. Pseudopodianya kan bisa. Pertama lihat pseudopodianya, ini tropozoidnya ya. Ini kalau bentuknya apa namanya gambar komiknya ya. Kayaknya jelas itu, nanti kalau lihat langsung tapi gampang kok ya kamu Pak. Jadi ini tropozoidnya kelihatan jelas nggak pseudopodianya? Tidak. Sebenarnya ini loh Dik. Nah, jadi dia lebih tumpul. Ada tahu nggak ini kayak putih begitu? Ini ektoplasma. Jadi dia mau membentuk pseudopodia dan digerakkan dulu nggak seluruh tubuhnya, karena di seluruh sitoplasmanya mengandung benda-benda penting, inti, organel dan lain-lain. Yang kalau mau jalan yang dimajukan dulu ya ektoplasmanya yang isinya tidak begitu banyak. Makanya bentuknya adalah dia warnanya lebih jernih. Itu pseudopodianya. Di Entomobacoli tropozoidnya itu dia lebih tumpul, nggak kelihatan jelas. Tapi nanti kalau Entomobacolitica, ingat dia patogen Entomobacolitica itu. Gerakan pseudopodianya lebih aktif. Ciri khasnya dia patogen ya. Jadi dia bagian jernihnya lebih aktif dan lebih memanjang seperti jari. Gitu. Masih ingat tadi yang akan membawa selangi? Bentuknya akan membawa selangi tadi? Kurang lebih begitu, seperti jari, tapi tidak seaktif free living. Akan membawa selangi kan free living, tidak seaktif itu. Kalau Entomobacoli, ingat-ingat saja Entomobacoli sebenarnya secara normal tidak patogen, jadi dia tangannya lebih tumpul ya, dibandingkan dengan Entomobacolitica. Jadi nanti kalau ada dua tropozoid kok mirip ya, lebih tumpul bagian jernihnya, pseudopodianya lebih tumpul, dia adalah Entomobacoli tropozoid. Kemudian yang kedua, lihat intinya. Di inti ini ada inti, ada anak inti. Ini anak inti atau disebut karyosom atau endosom. Ada yang bilang endosom, ada yang bilang karyosom, karena ini adalah salah satu ciri khas dari Rhizopoda. Intinya tidak pas di tengah. Itu Entomobacoli. Kalau pas di tengah, bukan intinya, anak inti maksudnya. Anak inti kan intinya, ini anak inti karyosom atau endosom. Yang di tengah ini loh, ini nggak pas di tengah, kemungkinan dia adalah Entomobacoli. Kalau Entomobacolitica pas di tengah. Kemudian lihat lagi ini yang gelap ini. Nah itu kelihatan jelas nanti dek kalau kita di mikroskop cari ya. Ini namanya kromatin. Yang gelap ini loh. Nah, kalau di Entomobacoli dia tidak merata, tebal dan tidak merata. Rata kan di sini banyak, di sini dikit. Kalau Entomobacolitica rata, halus dan rata di semua tepi dari nukleus. Ya. Terdapat vakuola makanan, tapi vakuola ini tidak seaktif pada free living. Kalau free living banyak sekali vakuolanya, tidak kelihatan sitoplasma yang jelas mana. Dan ada vakuola glikogen, ya. Terus ada ini vakuola makanan, kromatin bodis ini mana? Ini yang kromatin tadi, ini anak inti endosom atau karyosom. Pseudopodianya lebih tumpul. Jadi Entomobacoli ini pun punya fagositosis, tapi dia tidak punya trombositosis. Equivalensi trombositosis. Ini misalnya tadi bentuknya amoeboid ya. Kalau ini kan jelas benar, ada dindingnya. Tapi dia akan punya stadium prekista dan kista. Kista ini berarti yang sudah matang. Nanti jumlah intinya 1 sampai 8. Jadi kalau kalian mau lihat ini Entomobacoli atau Xerotica diputer mikrometernya ya. Kalau jelas itu lebih dari 4 Entomobacoli.
Karena entomobasiolitika jumlahnya 1 sampai 4 gitu. Jumlah inti. Kita kan intinya ya di sini. Nah, dirinya jelas tebal. Kalau dia sudah kista yang makan ini lebih dari 4, 1, 2, 3, 4, 5, jelas 5. Jelas itu entamoeba coli. Karena entomobasiolitika itu 1 sampai 4 kistanya. Inti dari kista. Kemudian sitoplasmanya granul ya. Kalau Bu ini masih 1 sampai 2 nih Bu. Ini coli atau kistanya kok entamoeba coli atau zoolitica ya? Oh, berarti mungkin bisa entamoeba. Nanti akan kita melihat apakah ada chromatoid bodies. Chromatoid bodies nanti kita belajarin. Ini chromatoid bodiesnya. Kalau entamoeba coli bentuknya seperti benang. Jadi kalian kan ragu nih, ini kistanya entamoeba coli atau zoolitica ya Bu? Soalnya intinya masih 2 atau 4 ya. Kalau entamoeba zoolitica itu kistanya intinya bisa 1 sampai 4. Kalau coli 1 sampai 8 gitu. Nah, kalian lihat chromatoid bodiesnya. Kalau chromatoid bodiesnya ini seperti ini, jadi tidak kayak pisang bulat kompak begitu. Ini adalah entamoeba coli. Nanti ada di belakang ada ini ya tadi kesimpulan semuanya. Tapi ini belakang menunjukkan ya. Jadi ini chromatoid bodiesnya seperti benang. Bahasa Inggrisnya thread-like gitu. Kalau sudah bundar kumpul, berarti dia entamoeba coli. Oke. Siklus hidupnya gampang, fekal oral, gitu ya. Fekal oral, kemudian dia habitatnya di usus besar di sini. Di usus besar, kalau amoeba, kalian bisa menemukan ini banyak ini. Bisa entamoeba coli, bisa entamoeba Moskoski bisa, dispar bisa, koleki ini aslinya di babi, terus dan lain sebagainya. Tapi yang lain kan ini non patogen sebenarnya ya. Yang patogen entamoeba. Sederhana, ada kista keluar dari feses ya. Ini kistanya. Mungkin kalian akan menemukan tropozoidnya, tapi ini tidak tahan lama. Yang ditransfer atau diagnosis stadium infektifnya adalah kista. Kista akan masuk melalui makanan, air atau tangan yang tercemar, masuk melalui mulut. Jadi fekal oral masuk, kemudian kista ini akan bertahan dari asam lambung keluar ke usus, di usus halus dia akan eksistasi. Nah, dia bisa jalan-jalan, bisa mengeluarkan enzim yang memecah dinding-dinding saluran pencernaan. Dia bisa makan sel-sel darah atau disebut fagositosis. Dia bisa gigit sedikit-sedikit. Kalau itu entamoeba zoolitica, nama prosesnya apa tadi? Fagositosis ya. Nah, di sini kemudian dia bisa eksistasi keluar lagi begitu. Mirip sama amoeba yang lain sebenarnya. Ini entamoeba coli, ini tropozoidnya presis, ini sudah mulai mau sis, ini sis yang sempurna. Kalau sis sudah matang, kalian tidak akan bisa menemukan chromatoid bodies. Jadi cuma ketemu dinding tebal, bundar, kemudian sitoplasmanya granul, dan intinya ada 1 sampai 8. Kalau dia intinya masih 2, perhatikan chromatoid bodiesnya. Kalau bentuknya seperti ini, mungkin dia masih presis karena masih ada ini chromatoid bodies. Kalau entamoeba zoolitica jelas bundar kayak pisang gitu. Nah, kalau si coli seperti ini bentuknya. Presisnya seperti ini ya. Jadi menuju sini ke sini sampai masuk sisnya nanti sampai 8 inti. Tropozoidnya ini lihat pseudopodianya nggak jelas kan? Nah, jelas. Kalau entamoeba zoolitica tropozoidnya jelas seperti jari. Kemudian yang kalian bedakan dari tropozoidnya inti nucleokariosum, endosom atau anak intinya itu eksentris, yaitu tidak pas di tengah. Kromatinnya dia tidak merata, jadi bisa ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian dia aktif karena ada tipe tropozoid itu kan aktif makan ya, jadi pasti akan ditemukan vakuola makanan. Ini tadi sudah saya jelaskan, fekal oral distribusinya global, khusus daerah sanitasi mungkin itu tadi
Bu Ratna sama kakak kelas kalian pergi ke SD, anak-anak sekolah kelas 1, 2 dilihat tangannya ini yang nggak dipotong, yang ada item-item, jadi kita periksa resesnya, mungkin ada, tapi tidak selalu entomologi 3, bisa jadi entomologi yang lain karena hasilnya kurang. Tanpa gejala klinis, ingat dia non patogen sebenarnya, gejala pada kondisi tertentu ya. Jadi tidak ada darah, tidak ada lendir di resesnya. Ingat dia nggak punya trombositosis sebenarnya. Kalau entomologi kan pasti karena dia melisiskan sel, baik itu sel darah maupun sel lain. Jadi nanti bedanya gejala klinisnya, resesnya kalau entomologi dia berdarah. Gitu. Ini tidak. Kenapa namanya aja histolitika? Diagnosisnya jelas, kalau dia fekal oral maka feses. Konsistensi feses padat bisa ditemukan stadium kista, kalau lembek bisa ditemukan stadium propozoid. Ya bedanya di situ. Kalau berdarah jelas itu entomologi histolitika. Oke, bisa deteksi antigen positif kalau kalian imunoassay ya, tidak imunoserologi. Kemudian bisa PCR juga ada. Jadi kalau ditampakkan begini, yang mana ayo yang kista, mana yang propozoid. Ini propozoid atau kista? Ini propozoid. Ini entomologi histolitika atau toli? Entomologi histolitika. Istinya di tengah pas. Karena ini ada di tengah. Mariosomnya ini berat satu. Histolitika. Kario anak intinya di tengah. Ya merata. Kista. Kok bisa tahu ini burat atau ini koli, ini histolitika? Ini lebih besar. Ukuran dari ukuran kistanya, ukuran kistanya jelas. Kalau ukuran kistanya entomologi itu jauh lebih gede ya. Nanti ketemu ini kami punya semua ini ya, perhatikan. Kami punya entomologi histolitika, kista dan propozoid, entomologi koli, kista dan propozoid. Nanti perhatikan. Oke, pencegahannya ya sudah tahu kalau orang seperti apa ya. Saya tunjukkan satu lagi biar kelihatan jelas. Oh mesti tidak tahu. Jam saya berhenti jam saya. Iya Bu. Berarti lihat ini burung kok. Tapi sudah 14:05. Saya tidak bisa. 14:01. Oh, dapat saya. Saya yang enggak. Di sini 14:05, di sini 14:50. Iya. Oh, jadi kantornya. Makanya dari 14:05. Yo, pakai tahun ya Pak. Kan radio kok saya dulu. Ya. Sarkomastigofora, Supinum sarcodina, superkelasnya Hydropoda. Artinya punya alat geraknya adalah Pseudopodia. Ini dia tersangka spesiesnya. Yang ada di sini apa? Sudah saya sebut. Yang dari babi. Yang enggak saya sebut. Yang dari babi. Apa itu? Tamu polengki.